Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang menyertai kita melewati tahun 2020 dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun 2021 ini. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai perjalanannya. Demikian juga dengan Gereja HKBP Distrik 18 Jabartendi. Sekalipun kita menghadapi badai global COVID-19, segala sesuatu yang terjadi, kasih Tuhan kita lebih besar dan agung. Karena itu, atas nama Parhalado kami menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Kami juga menyampaikan kepada seluruh Parhalado kami selamat tahun baru. Allah adalah sumber berkat yang kita terima di dalam hidup kita. Besarlah Allah dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Maka dari itu, marilah setiap hari kita memuji dan memuliakan nama-Nya, bahkan untuk seterusnya dan selamanya. Kami akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Marilah kita bersukacita dan bergembira menyembah Tuhan, dan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Maka dari itu persiapkanlah hati kita, agar Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Ende nomor 69 ayat 5. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada persekutuan tahun yang baru ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Demikian bunyinya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Ende nomor 64 ayat 2 dan ayat 4. Satu
Saudara yang dikasihi Tuhan, layaklah kita menyampaikan terima kasih kepada Allah Bapa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk pada tahun 2 yang baru ini. Allah telah menyertai kita melewati tahun yang lalu hingga pada saat ini. Banyak hal yang telah kita alami. Kita juga sudah banyak melakukan dosa kepada Tuhan dan saudara kita. Karena itu, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita, berdoa di dalam hati, memohon keampunan dosa kita. Ya Allah Bapa kami, kasihani kami, lapangkan hati-Mu melihat perbuatan kami di tahun yang lalu. Hidup kami penuh dosa. Kami tidak mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan segenap hati. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Betapa banyak dosa kami terhadap keluarga, terhadap anak, orang tua, dan terhadap sesama saudara-saudari kami. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering berbuat dosa dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami banyak melakukan dosa terhadap orang lain dan sekeliling kami. Bahkan kami sering menjadi batu sandungan bagi mereka. Kasihani kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Ende nomor 750 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada kitab minggu ini di tengah persekutuan Tuhan di tahun baru ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 1 hingga ayat 7. Demikian bunyinya, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Ende nomor 63 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Ende nomor 65 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas ma dihita saluhuna. Selamat tahun baru ma dihita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai kabar baik di awal tahun 2021 ini diambil dari kitab Bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh anggota jemaat HKBP, baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, izinkanlah saya atas nama seluruh pelayan di gereja kita yang ada di kantor pusat, distrik-distrik, resort-resort, jemaat-jemaat, pos-pos pekabaran Injil, dan lembaga-lembaga, yaitu pelayan-pelayan tahbisan dan non-tahbisan, menyampaikan selamat buat kita semua di awal tahun baru 2021 ini. Selamat tahun baru untuk saudara-saudariku sekalian.
Horas, Horas, Horas. Terpujilah Allah Tritunggal yang menyertai hidup kita sekalian, sehingga kita semua bisa melewati tahun 2020 dan sampai ke tahun 2021 ini. Sudah sepatutnya kita bersuka cita dan memuji nama Tuhan, sebab meskipun banyak sekali kesulitan yang harus kita hadapi di tahun 2020, terlebih disebabkan oleh pandemi COVID-19, Dia yang Maha Pengasih tetap menyertai kita. Meskipun banyak dari antara kita yang sakit, menderita, berduka cita karena kehilangan orang terkasih selama tahun 2020, Allah tetap hadir untuk menuntun, menopang, menolong, mengkuduskan, dan menyelamatkan kita. Begitu besar kasih-Nya bagi segenap umat manusia. Sudah ditemukan vaksin untuk COVID-19, dan saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menyediakan dan membagi vaksin tersebut kepada segenap rakyat Indonesia agar tubuh kita kuat melawan COVID-19. Meskipun kita belum tahu berapa lama lagi agar vaksin tersebut benar-benar tersedia untuk semua orang di dunia ini, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan atas vaksin tersebut. Tidak dibiarkannya kita terus-menerus menderita, bersedih, menangis, khawatir seperti anak-anak ayam tanpa induk. Dia juga yang menolong kita untuk setia menjalankan 4M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kita berharap agar seluruh anggota jemaat HKBP tetap setia menjalankan 4M ini, dan sebisa mungkin menjadi contoh bagi yang lain di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara untuk menjadi berkat bagi dunia. Setelah mensyukuri kasih dan penyertaan tahun Tuhan di tahun 2020, saatnya untuk menatap ke depan. Biasanya di awal-awal tahun kita sering bertanya, bagaimanakah kira-kira hidup kita di tahun baru ini? Bagaimanakah menjalani hidup ini agar cita-cita dapat terwujud, dan apa yang kita cari selama ini dapat kita temukan di tahun 2021 ini? Sebagai orang-orang percaya yang bersekutu di dalam HKBP, kita juga akan bertanya bagaimana pelaksanaan pelayanan mulai tingkat pusat, distrik, resort, jemaat, pos-pos pekabaran Injil, dan lembaga-lembaga lain di tahun 2021 ini. Mungkin masih banyak pertanyaan lain di benak kita. Di tengah-tengah ragam pertanyaan itu, firman Allah yang menyapa kita pada awal tahun hari ini bukanlah sederet pengajaran atau petunjuk-petunjuk untuk kita lakukan di dalam bersekutu, bersaksi, dan berdiakoni di dalam gereja kita. Bukan pula tentang hukum dan penghakiman firman-Nya hari ini. Pada hari ini, di awal tahun ini, firman-Nya kepada kita adalah kata-kata berkat, pasu-pasu. Tatkala kita menghadapkan wajah kita kepada Dia di dalam doa, kita percaya bahwa Allah adalah sumber berkat. Oleh sebab itu, firman ini membuat hati kita menjadi teguh, gembira, dan percaya untuk melangkah di tahun 2021. Sebab Allah yang adalah sumber berkat itu akan memberkati kita. Kata-kata berkat yang disampaikannya kepada bangsa pilihannya melalui Harun dahulu, itu pula yang sampai kepada kita hari ini. Kata-kata berkat melalui Harun ini menjadi kata-kata berkat yang disampaikan juga kepada kita dari generasi ke generasi di dalam gereja HKBP. Gereja milik Kristus yang didirikannya lebih 159 tahun yang lalu, yang terus dipeliharanya sampai ke era digital
dan pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam gereja kita HKBP, kata-kata berkat ini disampaikan oleh para hamba Tuhan, yaitu para pendeta. Demikian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setelah kita mendengar, merenungkan, menerima, mengamini, dan percaya akan firman berkat ini, tentulah hati kita menjadi gembira. Jiwa kita dikuatkan, bertambah energi, dan sangat kita harapkan, serta menjadi lebih ringan dan lincah langkah-langkah kita untuk menjalani kehidupan ini. Sesungguhnya, saudara-saudara sekalian, kita semua sudah diberkati Allah. Kita semua sudah menerima berkat melalui para hamba Tuhan. Namun, agar lebih jelas dan terang betapa kita ini diberkati, marilah kita melihat kembali penjelasan tentang keenam berkat itu. Pertama, Tuhan memberkati kita. Di dalam Alkitab kita, arti kata berkat tidaklah sempit, melainkan utuh seutuh-utuhnya, komprehensif, holistik, dan integratif, atau spiritual, psikologi, kebutuhan fisik, relasi sosial, politik, dan sebagainya. Kata berkat meliputi juga keturunan, kekayaan, tanah, kesehatan. Namun selain dari yang tertulis di sini, berkat-berkat Tuhan juga banyak bentuknya, seperti pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Oleh sebab itu, berkat Tuhan janganlah kita maknai secara sempit, tetapi terimalah berkat-berkat-Nya, syukuri dan pujilah Dia. Yang kedua, Tuhan melindungi kita. Melalui cara-caranya yang dapat kita pahami atau tidak, Allah melindungi kita. Melalui kewaspadaan kita sendiri, melalui petugas keamanan di negara kita, dan bahkan hal-hal yang mengingatkan imunitas tubuh kita, Allah melindungi kita menjalani tahun ini. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu dan banyak ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh kita, Allah melindungi kita. Terima dan syukurilah perlindungannya bagi hidup kita di dunia ini. Doa kita, Allah juga kiranya melindungi negara kita ini dari ancaman perpecahan dan maksud-maksud tidak baik lainnya. Yang ketiga, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Artinya Tuhan sendiri yang menyinari dengan kebaikan serta kebesaran hati-Nya melalui kehadiran-Nya sendiri. Itulah yang disimbolkan dengan kata wajah-Nya. Kata menyinari dengan wajah-Nya ini sering muncul dalam konteks kehidupan manusia yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Pada saat itulah Dia datang untuk melepaskan dan menyelamatkan. Tentu saja selama kita hidup di dunia kita tidak akan terlepas dari kesulitan dan penderitaan. Tetapi percayalah bahwa Dia sendiri akan selalu hadir untuk melepaskan kita. Dia jugalah yang kiranya melepaskan kita, teman-teman kita, bangsa kita, dan dunia ini dari penyakit COVID-19 dan dari ragam kesusahan yang sedang dan akan kita hadapi dalam hidup ini. Keempat, Tuhan memberi kita kasih karunia. Tidak ada satupun dari antara kita yang tidak berdosa dan tidak memiliki kelemahan.
Namun hari ini ditegaskan Dia mengasihi kita. Tidak dibalaskan kepada kita sesuai dengan dosa-dosa kita tahun lalu. Dalam karya dan pekerjaan Yesus Kristus, Allah memperlihatkan kasih-Nya yang sempurna. Hari ini kita tidak dihukum, tetapi dikasihi. Yang kelima, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Kata menghadapkan di sini menunjukkan bahwa Dia ada di antara kita. Dia selalu hadir. Jika Dia memalingkan wajah-Nya dari kita, maka susahlah hidup kita. Sebaliknya, jika Dia menghadapkan wajah-Nya kepada kita, maka berkat-berkat akan sampai kepada kita, keluarga, gereja, dan bangsa kita. Yang keenam, Tuhan memberi damai sejahtera. Inilah keselamatan yang utuh. Lepas dari bencana, dari kejahatan, dari kemelaratan, dan dari ketidakadilan. Damai yang adil di tengah-tengah dunia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, karena begitu dalam dan luasnya berkat Allah yang kita terima di tiap peribadahan kita di gereja atau di tempat-tempat lain seperti di sekolah atau di rumah, karena mungkin ada yang belum memiliki gedung gereja dan juga karena pandemi COVID-19 yang memaksa kita harus beribadah di rumah masing-masing. Menjadi sangat penting bagi kita di awal tahun ini untuk mensyukuri berkat Allah, mensyukuri perlindungannya, sinar wajah-Nya, dan belas kasihan-Nya. Terimalah berkat itu hari ini dan hari-hari selanjutnya di tahun 2021. Jumpailah Dia senantiasa melalui ibadah-ibadah minggu bersama dengan saudara-saudara seiman, sebab di sanalah berkat-Nya. Di sanalah berkat-Nya disampaikan melalui para hamba-Nya. Jangan berhenti untuk beribadah kepada-Nya. Meskipun dilakukan secara terbatas di gereja sesuai anjuran pemerintah maupun di rumah-rumah, pandemi COVID-19 ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah, sebab jaringan internet memungkinkan kita untuk beribadah secara online, dan di sana pun kita menerima berkat Tuhan melalui para hamba-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami untuk membangun persekutuan yang rukun di hadapan-Mu, dan tetap menghadapkan mencari Engkau di dalam kehidupan kami, mencari Engkau secara pribadi, mencari Engkau secara persekutuan kami pribadi lepas pribadi. Hendaknya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami agar setia untuk mencari Engkau, sehingga sinar wajah-Mu terpancar kepada kami, dan berkat-Mu, pertolongan-Mu, tuntunan-Mu menjadi bagian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati, melindungi, dan menyertai hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sangat bersuka cita karena Tuhan mengizinkan kami memasuki tahun 2021 ini. Tentu banyak hal yang akan kami lewati, banyak hal yang akan kami lalui nantinya.
berbagai ancaman, tantangan berada di hadapan kami. Tetapi di balik ancaman, tantangan, pencobaan itu ada berkat yang melimpah yang akan Tuhan berikan. Tuntun hidup kami agar kami tetap menguatkan, mengandalkan Engkau, agar persekutuan kami tetap kami bangun, persaudaraan kami menjadi jaminan untuk memenangkan tahun 2021 ini menggapai berkat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyucikan hati kami melalui persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa kepada jemaat-Mu saat ini yang tengah sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang dirawat di rumahnya, yang sedang dalam pemulihan. Kiranya melalui kuat kuasa-Mu Tuhan akan menyembuhkannya. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang berduka, kiranya juga penghiburan-Mu yang menguatkannya. Secara khusus di awal tahun ini, kami memohon dengan kerendahan hati kami kepadamu, bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan, kiranya ya Tuhan di awal tahun ini, di tahun baru ini, maka berkat-berkat secara khusus kerinduan akan keturunan Tuhan berikan kepada jemaat-Mu yang merindukannya. Kami yakin dan percaya berkat itu hanya ada di tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu, agar pasangan hidup mereka temukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang mau menyelesaikan studinya, yang sedang studi, yang sedang mencari pekerjaan. Kami serahkan juga mereka ke tangan pengasihan-Mu, agar apa yang mereka rindukan kiranya tercapai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, di awal tahun ini juga kami mau berdoa kepada jemaat-Mu agar Tuhan menyertai, memberkati seluruh aktivitasnya, pekerjaannya, bagi yang bekerja di instansi pemerintah, bagi yang bekerja di instansi swasta, bagi yang bekerja, yang menjalankan usahanya. Kami serahkan juga kepada mereka, Tuhan kepada mereka berkat-berkat, berbagai-bagai profesi yang diduduki oleh jemaat-Mu saat ini, kiranya Tuhan menyertainya. Secara khusus juga kami mau berdoa kepada relawan yang berada di garda terdepan untuk memutus mata rantai COVID-19 pada saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, menyertai mereka, agar mereka tetap kuat dan semangat menjalankan tugasnya. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Kiranya di tahun baru ini, sakit penyakit akan Tuhan sembuhkan, dan segala sesuatu yang kami harapkan akan Tuhan kabulkan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu akan melimpah kami terima. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh dosa yang kami lakukan. Kiranya hapuskanlah dosa yang kami lakukan itu, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya, tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas, tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari-hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami yang selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan bagi kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang-orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Lalu kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau. Sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami mohon, seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup. Semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang. Kami mengaku segala kasih setia-Mu dan dengan segala rendah hati kami memohon. Kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkanlah jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami. Tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersuka cita di hadapan-Mu
di tempat yang kekal, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama Parhaladu dan keluarga besar mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya, dan kiranya di tahun 2021 ini seperti yang dikhotbahkan tadi, berkat Tuhan akan kita terima. Mari kita membangun persaudaraan kita yang rukun. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Horas, horas, horas.